Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Widya. Kita akan mengulas mekriu lagi atau mengulas lagi dengan pelajaran simulasi dan komunikasi digital atau SIMDIK serta logika dan algoritma komputer ya. Materi dalam simulasi dan komunikasi digital ini selalu terkait dengan penggunaan program dan aplikasi. Bahkan, pada bagian tertentu, penggunaan aplikasi memerlukan jaringan internet. Di tempat belajar yang tidak memiliki jaringan internet atau jaringannya kurang bagus, mempelajari fitur aplikasi tetap diharapkan dapat terpenuhi dengan cara mempelajari materi. Akan tetapi, pastinya tidak akan maksimal jika tidak langsung disertai upaya untuk mempraktekkan. Mata pelajaran simulasi komunikasi digital ini digunakan untuk mendukung pencapaian kompetensi Anda dengan lebih baik. Misalkan, jika Anda belajar tentang korespondensi, membuat surat bisa lebih efektif dan efisien ketika Anda sudah mampu mengoperasikan aplikasi pengolah kata. Nah, seperti ini ya pengolah kata di dalam Microsoft Word. Kamu bisa membuat atau mengetik, membuat surat, membuat lamaran kerja, membuat tugas-tugas bisa di Microsoft Word ya. Seperti ini yang akan dibahas tuntas dalam pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Begitu juga dengan pelajaran-pelajaran yang lain. Saya ambil contoh, misalnya jika Anda mempelajari kewirausahaan, pencapaian kompetensi dalam mempromosikan produk bisa maksimal ketika Anda sudah mampu mengoperasikan aplikasi pembuat video untuk mempromosikan produk yang Anda desain dalam pembelajaran kewirausahaan. Sebelum melangkah ke materi, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa sebenarnya simulasi dan komunikasi digital. Konsep mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital merupakan suatu upaya untuk mengkomunikasikan gagasan atau konsep melalui presentasi digital. Sebelum dikomunikasikan, gagasan harus ditemukan terlebih dahulu. Gagasan atau ide atau konsep biasanya dimulai dari penemuan masalah yang merupakan kegiatan awal. Kemampuan menemukan masalah ini merupakan kerja nalar berdasarkan kondisi dan fakta, baik yang terlihat dan yang tidak terlihat. Kemudian seseorang berpikir untuk mendapatkan solusi dan pemecahan masalah. Keterbatasan pada diri manusia merupakan akar masalah. Untungnya masing-masing orang mempunyai kelebihan dan kekurangan, sehingga kelebihan seseorang bisa menjadi solusi untuk menyelesaikan kekurangan orang lain. Kelebihan ini yang dinamakan dengan ciri atau kekhasan dari pengetahuan dan keterampilan seseorang. Upaya memaksimalkan pengetahuan dan keterampilan ini digunakan oleh semua orang untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Dalam proses berpikir, seseorang melakukan eksplorasi atau penjelajahan dan berdasarkan pengetahuan yang telah dimiliki untuk menemukan solusi. Hal ini dinamakan proses menemukan pengetahuan. Pada dasarnya, SMK bertujuan untuk membekali siswa dengan keterampilan kejuruan. Nah, yang kemarin Ibu jelaskan kemarin Zoom ya, ngimit Zoom ya. Jadi anak SMK itu harus berpikir kreatif ya dalam menemukan masalah, dan Ibu bilang SMK itu bukan masalah tapi mencari solusi dan pemecahan masalahnya seperti apa. Karena kita harus semakin lama semakin mengetahui akan banyak pengetahuan ya, dimana kalian harus banyak tahu, banyak berpikir, banyak kreatif, banyak inovatif, buat menampilkan ide-ide yang kreatif atau konsep-konsep yang kreatif ya. Tanpa ada ide, tanpa ada berpikir kreatif, maka tidak akan bermunculan ide-ide yang kreatif, pemunculan yang hasil-hasil yang positif ya. Itu kan anak SMK, makanya bukan jadi masalah tapi menjadi solusi biar kalian sebagai siswa SMK itu inovatif
ya kan, kreatif ya. Cukup jelas ya. Untuk mengatasi masalah. Dengan demikian, sejak awal Anda harus memposisikan diri Anda sebagai bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Semua orang di dunia ini mempunyai masalah. Tidak satupun manusia di dunia yang bebas dari masalah. Percuma jika Anda berusaha untuk menghindar, karena masalah pasti akan datang dengan wujud yang lain. Oleh karena itu, hadapi masalah, jangan ditunda untuk mencari solusinya. Masalah dikenali sebagai kondisi yang muncul ketika terdapat kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Masalah wujudnya bisa bermacam-macam. Contohnya, situasi pandemi COVID-19 menuntut pembelajaran daring harus dilakukan. Harapannya, paketan data penuh, punya laptop, punya handphone. Namun kenyataannya banyak siswa yang minim paketan data. Bahkan ada yang tidak punya laptop, ada yang tidak punya handphone. Nah, ini yang dinamakan masalah. Harapan Anda adalah pembelajaran daring bisa dilaksanakan dengan akses internet penuh. Namun kenyataannya adalah paketan data minim. Bahkan ada yang tidak mempunyai HP, ada yang tidak mempunyai laptop. Nah, ini dinamakan kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Ini dinamakan masalah. Di sini Anda dituntut untuk berpikir sehingga memunculkan ide-ide penyelesaian guna mendapatkan solusi. Proses ini membutuhkan penalaran. Ada beberapa masalah yang hanya memerlukan satu langkah, namun banyak sekali masalah yang memerlukan beberapa langkah dan harus mempertimbangkan banyak hal. Jika masalah hanya memerlukan satu langkah sebagai solusi tanpa mempertimbangkan banyak hal, segera lakukan. Jika masalah memerlukan solusi yang harus mempertimbangkan banyak hal, sebaiknya Anda mencari beberapa jenis ide yang mungkin dapat dilakukan. Dari beberapa ide yang ditemukan, pertimbangkanlah satu demi satu berdasarkan manfaat dan akibat buruk yang ditimbulkan. Proses mempertimbangkan setiap ide memerlukan pengetahuan dan pengalaman. Proses mempertimbangkan ide menjadi solusi terpilih. Jika diasah dan dilakukan berulang-ulang, akan membentuk sikap yang bijaksana, yaitu mempertimbangkan manfaat dan akibat buruk sebelum mengambil keputusan. Bisa dikatakan bahwa solusi yang baik adalah ide kreatif yang mengatasi masalah secara permanen, dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan kita, bermanfaat bagi banyak orang, tidak bertentangan dengan hukum, etika, dan norma yang berlaku, dan mampu menginspirasi orang lain. Kemampuan mengenali dan merumuskan masalah sudah menjadi modal awal menemukan ide dan solusi. Setiap ide yang sudah dinalar menjadi solusi akan menjadi gagasan seseorang untuk dilakukan, bahkan dapat dikomunikasikan kepada orang lain. Gagasan yang ditemukan oleh seseorang dapat dikomunikasikan kepada orang lain dengan berbagai tujuan. Kemampuan mengkomunikasikan gagasan kepada orang lain harus dilatih. Nah, gagasan apapun yang Anda punyai dapat dikomunikasikan dalam mata pelajaran simulasi komunikasi digital ini. Contohnya membuat kraft dari daur ulang kertas dapat menjadi ide kreatif yang dikomunikasikan melalui berbagai media interaktif. Di sini terlihat membuat hiasan kantor dari kertas. Semuanya bisa menjadi ide kreatif. Bahkan pembuatan video pembelajaran ini pun bisa dikategorikan menjadi ide kreatif yang Bu Ayun buat. Demikian banyak dan luasnya bidang kehidupan yang dapat dijadikan ide kreatif. Ide kreatif ditemukan bukan saja ketika seseorang menghadapi masalah, tapi juga untuk mengantisipasi jika masalah itu muncul dalam kehidupan seseorang. Ide kreatif itu tidak harus benar-benar baru. Ki Hajar Dewantara menyebutnya dengan 4N, yaitu niteni, niroke, nambahi, dan nemoke, yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah mengamati, menirukan, memodifikasi, serta kemudian membuat yang baru. Anda bisa melakukan eksplorasi tentang perubahan produk lama menjadi produk baru dengan ide kreatifnya misalnya ada, tetapi akan menjadi sia-sia jika gagasannya salah. Juga harus didukung dengan cara mengkomunikasikan gagasan dengan benar. Karena walaupun ide kreatifnya ada dan benar, tetapi cara mengkomunikasikannya tidak baik, hasilnya akan memberikan nilai kurang pada diri seseorang. Pada dasarnya, kemampuan berkomunikasi merupakan kebutuhan semua orang. Kemampuan mengkomunikasikan menjadi bagian dari kompetensi teknis bekerja.
Hakikat berkomunikasi adalah menyampaikan gagasan atau konsep kepada orang lain. Komunikasi yang baik adalah jika informasi yang disampaikan diterima sama isinya dan maknanya oleh pihak. Ada berbagai cara berkomunikasi untuk mencapai komunikasi yang baik. Terdapat sekelompok orang yang mudah menyampaikan atau menerima informasi melalui percakapan verbal. Ada pula sekelompok orang yang lebih mudah menyampaikan atau menerima informasi verbal secara tertulis. Ada juga sekelompok orang yang mudah menerima informasi melalui gambar atau bagan, disertai penjelasan secukupnya, sebagai pengganti percakapan verbal atau informasi tertulis. Selain itu, ada juga sekelompok orang yang lebih mudah menerima informasi melalui video atau video animasi disertai penjelasan secukupnya sebagai pengganti cara berkomunikasi lainnya. Perkembangan teknologi informasi yang memiliki jangkauan luas memberikan banyak alternatif dalam mengkomunikasikan gagasan. Perangkat digital merambah pada hampir seluruh bidang kehidupan untuk mendukung proses komunikasi menjadi tanpa hambatan. Perangkat digital ini memungkinkan seseorang untuk mengkomunikasikan kompetensi teknis yang dimiliki berikut gagasannya kepada orang lain. Perangkat digital memungkinkan seseorang menyampaikan informasi audiovisual yang diinginkan. Hal ini berarti media komunikasi yang akan dipilih dan digunakan harus sesuai dengan jenis gagasan yang akan dikomunikasikan. Disinilah fungsi pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Hal ini dipandang sebagai upaya penguasaan keterampilan memanfaatkan alat komunikasi, sehingga Anda bisa mengetahui kapan menggunakannya ketika diperlukan. Jadi bisa dikatakan bahwa mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital ini merupakan alat sehingga memberikan pengetahuan tentang penggunaan alat yang mungkin diperlukan, sehingga diharapkan nanti Anda menghasilkan karya yang beragam dan sekaligus mampu mengkomunikasikan karya Anda dengan benar, baik, dan indah. Sekarang kita akan masuk ke kompetensi dasar yang pertama, yaitu logika dan algoritma. Kompetensi dasar yang pertama adalah menerapkan logika dan algoritma komputer. Diharapkan nanti Anda mempunyai keterampilan untuk menggunakan fungsi-fungsi perintah atau komen. Materi yang pertama adalah logika. Logika merupakan hasil nalar atau juga disebut sebagai alat untuk menjaga dari kesesatan bernalar. Manusia adalah makhluk yang paling mulia karena memiliki kelebihan akal pikiran. Sebagai makhluk yang berpikir, manusia memiliki dua ciri yang melekat, yaitu rasionalitas yang menuntun manusia bertindak dengan pertimbangan logis. Yang kedua adalah moralitas yang mendorong manusia untuk berlaku sopan santun sesuai dengan etika dan norma yang berlaku. Namun, dalam berpikir, manusia cenderung dipengaruhi oleh emosi dan subjektivitas, serta berbagai hal lain yang menjadikan manusia tidak berpikir jernih dan logis, sehingga akan mengakibatkan kesimpulan yang salah atau sesat. Oleh karena itu, manusia membutuhkan pola pikir yang logis, yaitu berpikir dengan cara benar atau masuk akal dan sesuai dengan hukum logika. Seseorang dapat mengungkapkan kebenaran berdasarkan penalaran logis. Dengan disertai bukti-bukti yang ada, seseorang dapat menilai kebenaran pernyataan untuk akhirnya sampai pada pengambilan keputusan. Salah satu fungsi logika adalah sebagai alat untuk menarik kesimpulan. Kita dapat menggunakan alat ini setelah melakukan penalaran berdasarkan pernyataan-pernyataan benar atau premis yang ada. Penalaran untuk penarikan kesimpulan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pola nalar deduktif dan pola nalar induktif. Pola nalar deduktif adalah penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang umum ke khusus. Contoh, pola nalar umum semua kelas 10 OTKP harus memasuki classroom dengan kode kelas berikut. Pola nalar khusus, Raditya adalah siswa kelas 10 OTKP. Kesimpulannya adalah Raditya harus masuk classroom dengan kode kelas berikut. Pola nalar induktif adalah penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang khusus ke umum. Contohnya adalah Raditya rajin berlatih keyboarding. Dia mampu mengetik cepat menggunakan 10 jari. Pola nalar khusus yang lain adalah Disti rajin berlatih
keyboarding. Dia mampu mengetik cepat menggunakan 10 jari. Kesimpulannya adalah, siswa yang rajin berlatih keyboarding akan mampu mengetik cepat menggunakan 10 jari. Jadi bisa disimpulkan di sini bahwa logika membuat manusia berpikir dengan benar disertai bukti-bukti yang masuk akal untuk menghasilkan kesimpulan yang benar. Setelah mempelajari logika yang terkait dengan bagaimana manusia berpikir dengan benar, selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana cara penyelesaian yang baik, yaitu algoritma. Algoritma adalah serangkaian langkah yang disusun menjadi urutan logis kegiatan untuk mencapai tujuan. Contohnya adalah pada situasi ini, Putri adalah seorang siswa 10 OTKP. Setiap hari, dia pergi ke sekolah setelah melakukan sarapan. Pada suatu hari, ketika Putri akan sarapan, yang tersedia hanya nasi tanpa sayur dan lauk. Kemudian terpikir oleh Putri untuk membuat tumis tauge tempe dengan langkah-langkah sebagai berikut. Ini adalah langkah-langkah yang terpikir oleh Putri. Di sini terlihat cara penyelesaian masalah dengan menggunakan langkah-langkah penyelesaian masalah yang dinamakan algoritma. Jadi algoritma adalah serangkaian langkah yang disusun menjadi urutan logis kegiatan untuk mencapai tujuan. Algoritma dikomunikasikan dengan berbagai cara, antara lain dengan menggunakan bagan alir atau flowchart, atau yang tingkatannya lebih tinggi menggunakan pseudocode dan bahasa pemrograman. Saya di sini akan menunjukkan bentuk algoritma yang mudah dibaca, yaitu menggunakan bagan alir atau flowchart. Flowchart tersusun dari berbagai simbol yang berbeda untuk mempresentasikan sebuah input, proses, maupun output yang berbeda. Masing-masing simbol memiliki kegunaan. Ada terminator, proses, keputusan, subproses, dokumen, data, pangkalan data, kartu, penunjuk alir, masukan manual, operasi manual, persiapan, konektor, dan simbol anotasi. Aplikasi yang bisa digunakan dengan menggunakan Draw.io. Draw.io bisa diinstal melalui link yang sudah disiapkan pada deskripsi. Setelah selesai mendownload, install Draw.io dengan cara klik 2 kali, kemudian klik yes, lalu klik install. Tunggu beberapa saat proses instalasi berjalan, kemudian klik finish. Lalu secara otomatis Anda akan diarahkan pada tampilan Draw.io. Untuk membuat flowchart, tinggal create new diagram, kemudian pilih blank diagram, lalu klik create. Anda akan diarahkan pada tampilan kerja Draw.io. Di sini saya akan mencoba untuk reset view-nya ke 50% agar tampilannya terlihat. Kemudian saya pilih orientasi landscape dengan ukuran kertas A4. Setelah itu kita mulai untuk membuat flowchart. Pilih flowchart, kemudian pilih bagan alir yang diinginkan. Di sini saya memilih konektor, lalu klik tanda panah, kemudian pilih sesuai dengan kebutuhan. Sekarang saya akan memindahkan ini supaya lebih rapi dengan cara select all, lalu disesuaikan tempatnya supaya lebih center. Untuk memperbesar bisa langsung menggunakan kontrol scroll atau menggunakan zoom. Di sini Anda bisa langsung mengetikkan, tinggal diklik 2 kali, kemudian ketikkan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya di sini persiapan ke sekolah, lalu mandi, sarapan, berangkat ke sekolah, kemudian sampai ke sekolah. Kalau misalnya tulisannya ingin dirubah secara keseluruhan, tinggal select all lagi, pilih teks,
Kemudian kita bisa memilih huruf yang kita inginkan. Di sini untuk ukurannya bisa disesuaikan. Maaf, ini belum semuanya tadi. Misal saya menggunakan tahoma, lalu di sini disesuaikan dengan ukuran yang sama. Kira-kira saja. Nah, kalau misalnya ingin menambahkan warna, tinggal diklik pada area yang ingin diberi warna, kemudian klik style, lalu pilih warna yang diinginkan. Di sini saya pilih biru, di tengah saya pilih warna yang lebih muda, bagian akhir saya gunakan warna yang lebih terang, lebih tua. Mudah sekali bukan? Sekarang bagaimana cara agar kita bisa menggunakannya? Yaitu klik file, Anda bisa pilih export as tergantung kebutuhan. Tinggal memilih akan dijadikan dalam format apa. Saya coba pilih PNG, lalu transparan background, kemudian klik export. Saya coba memberi nama diagram 2, lalu save. Setelah itu kita lihat diagram 2. Hasilnya seperti ini. Selesai. Ini adalah beberapa bagan alir atau flowchart yang sudah jadi. Contoh, bagan alir berangkat ke sekolah, flowchart mandi, sarapan, dan berangkat ke sekolah. Demikianlah penjelasan tentang logika dan algoritma komputer. Tunggu assignment pada Google Classroom atau Padlet. Selamat belajar. Terima kasih. Cukup sekian materi kali ini. Sampai ketemu materi-materi selanjutnya. Jangan lupa tetap semangat dan jaga 3M selalu, jaga kesehatan. Jangan lupa untuk setiap pagi sarapan pagi minum vitamin dan air hangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.